Shalom, selamat sore Ibu Bapak, Saudara-saudariku, semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi yang kita yakin dipersekutukan oleh Roh Kudus dan firman-Nya dalam ibadah keluarga sore hari ini. Syukur kepada Allah karena kita mendapat anugerah-Nya dengan sapaan firman itu. Mari sebelum kita bersama sehati di bawah rahmat firman Tuhan yang hidup dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita berdamai satu terhadap yang lain dan berdamai di hadapan Allah. Kami berikan kesempatan satu dengan yang lain untuk saling berjabat tangan. Saudaraku, mari berdoa. Allah penuh rahmat, Tuhan yang agung Allah semesta, Engkaulah yang dalam Kristus mengantar kami mempunyai hidup dan kebahagiaan yang kekal. Perbaharilah kiranya hidup beriman kami oleh sabdamu sendiri, yang oleh Roh Kudus, firman menyapa hati dan pikiran kami yang penuh keterbatasan ini. Ya Allah, kami menyambut sabda Tuhan yang menyapa kami dalam setiap kehidupan keluarga, menyapa kami masing-masing, dan yang oleh Roh Kudus kami dapat mengungkapkan kebenaran firman yang membawa kami saat kami hadir dan berjumpa dengan semua orang yang Engkau hadirkan dalam kehidupan pergaulan kami. Di tengah masyarakat dan bangsa, terpujilah Engkau ya Kristus, firman yang hidup. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku, firman Allah yang menyapa untuk ibadah keluarga pada hari ini, sore 15 Juli 2020, dilandaskan pada firman Tuhan yang sesuai dengan daftar bacaan GPIB dari 1 Korintus 8 ayat pertama hingga 13 yang demikian bunyinya. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita tahu, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan
tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk mengungkapkan kebenaran firman dalam kehidupan kita. Ibu bapa, saudara-saudari kekasih Tuhan, Allah menyapa kita, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Dialah Allah yang esa. Dan Allah yang esa ini kita imani di dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus, Dialah, Paulus juga nyatakan, Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Paulus menyapa jemaat di kota Korintus. Jemaat yang berada di tengah kehidupan masyarakat yang sangat majemuk. Kehidupan di mana semua orang datang di kota Korintus, karena kita tahu kota Korintus sebagai kota pelabuhan, sama seperti kota Makassar atau kota pelabuhan pada umumnya, kota yang ramai. Kita kenal kota-kota seperti itu, penduduknya sangat heterogen, majemuk. Dan kota yang majemuk bukan hanya majemuk, segala bangsa ada di sana, segala suku ada di sana, tapi juga segala macam orang yang punya keyakinan ada di sana. Mereka harus hidup bersama di kota yang heterogen itu. Mereka harus bisa saling menerima, bagaimana mereka bisa saling menyapa, saling menyambut, meskipun masing-masing membawa kebiasaan hidupnya, membawa tradisinya, mengungkapkan kepercayaannya untuk tinggal di kota yang satu itu. Ini bukan hal yang mudah. Kalau masing-masing mau mengungkapkan latar belakang kehidupan, tradisi, kebudayaan, dan juga iman atau agamanya. Paulus mengajak jemaat yang ada di kota Korintus, mereka punya suasana yang harus mereka ungkapkan dalam kehidupan bersama di kota itu. Inilah kota yang berbineka. Kota di mana keragaman terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudariku, tentu alangkah indahnya kita sudah selalu mendengar makna dari keragaman. Apa yang akan kita alami kalau keragaman itu tetap terpelihara, keragaman itu bisa dijunjung,
keragaman itu dihargai, keragaman itu diterima satu terhadap yang lain, tapi bagaimana mewujudkannya? Bagaimana bisa diterima dan akhirnya apa yang diinginkan sebenarnya dari hidup bersama dengan orang lain meskipun mereka berbeda, terutama dalam beda keyakinan. Jemaat di kota Korintus, Bapak Ibu Saudara-saudariku, Paulus apa? Bahwa mereka punya pengetahuan. Mereka punya pengetahuan tentang iman. Mereka punya pengetahuan tentang Kristus. Bahwa karena Kristus telah menyelamatkan sehingga mereka boleh menjalani kehidupan yang bebas. Apa saja mereka boleh ungkapkan dalam kehidupannya, sejauh itu kebebasannya adalah kebebasan yang membangun. Nah, mereka disapa bahwa mereka punya pengetahuan. Begitu kan, disapa pada mulai dari ayat pertama, ada pengetahuan. Tapi bagaimana pengetahuan ini? Ini yang mau saya garis bawahi. Mari kita perhatikan dan garis bawahi Bapak Ibu Saudara-saudariku. Yaitu pada ayat pertama, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Apa yang membuat kita dapat mewujudkan seperti dikatakan tadi, hidup bersama di tengah keberagaman, bukan hanya keberagaman soal suku bangsa, tapi keberagaman keyakinan. Yang memungkinkan di sini kita aminkan apa yang dikatakan oleh Rasul, yaitu kasih. Bukan pengetahuan. Tapi bukan berarti pengetahuan tidak boleh. Lebih perlu kasih. Dengan kasih dapat menghargai orang, dapat menerima, dapat menghormati apa yang diyakini, apa yang dianut, dapat menerima apa yang membuat kehidupan seseorang menjadi demikian. Lebih lanjut, persoalan itu adalah menyangkut makanan. Kalau dipandang bahwa makanan itu ternyata bisa membuat batu sandungan, bisa membuat perselisihan, bisa membuat satu terhadap yang lain tidak bisa menerima, karena makanan ini oleh agama ini adalah makanan yang dipantangkan, ya saya kira kita jangan di depan mereka kita bebas untuk makan sembarangan, makanan yang dipantangkan itu. Kita hormati keyakinannya. Beberapa dari sekte agama Hindu, mereka tidak makan sapi karena dianggap sapi adalah kendaraan dewa. Beberapa dari masyarakat dalam karena keyakinannya mereka pantang untuk makan daging babi, pantang untuk makan RW. Nah, kita yang bebas-bebas saja makan semuanya itu bukan berarti lalu kita lakukan masa bodoh dengan mereka. Paulus, Bapak Ibu, karena kasih dia sampaikan pada ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, ayat 13, aku untuk selamanya tidak mau makan daging itu lagi, supaya aku jangan jadi batu sandungan. Lebih baik saya tidak makan daging RW, babi, atau sapi daripada persaudaraan menjadi renggang. Ini bukan hanya pada agama lain, juga teman-teman kita Advent, mereka tidak bisa makan ini. Daripada persaudaraan akhirnya menjadi keruh, menjadi renggang, persaudaraan itu menjadi hilang. Yang ditekankan di sini adalah
persaudaraan terpelihara. Bagaimana caranya memelihara? Kasih dengan menghormati apa yang sesungguhnya pada mereka itu sesuatu yang dipantangkan. Dengan sesuatu yang dipantangkan, kita tidak membuat, karena kita punya pengetahuan, kita merasa tidak ada masalah dengan itu semuanya, kita bebas saja, tapi justru akibatnya persaudaraan hilang. Lebih lanjut, Paulus bilang, kalau gara-gara itu persaudaraan terpecah karena kamu tidak menghormati mereka, kamu berdosa. Jadi soal iman ternyata harus diungkapkan juga secara konkret dalam kehadiran bersama. Ini kenyataan negeri kita, negeri yang beragam, negeri yang majemuk. Negeri ini juga adalah anugerah Tuhan. Kita dilahirkan di negeri ini. Kita dilahirkan dan ada akhirnya bergaul, berjumpa dengan semua keragaman di Nusantara ini. Inilah Indonesia. Negeri yang menarik, negeri yang menjadi tantangan sekaligus untuk kita mengungkapkan iman. Tetapi di sini juga misi gereja, misi saudara dan saya tetap kita lakukan di negeri ini. Apa misi kita? Yaitu membangun persaudaraan. Saudara-saudari, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat mengucap syukur atas kehadiran yang Tuhan anugerahkan, yaitu Gerakan Pemuda. Dirgahayu untuk Gerakan Pemuda. Kenapa pakai nama gerakan? Bukan pakai nama persekutuan untuk Gerakan Pemuda atau GP. Tidak terlepas dengan persoalan terkait dengan konteks kemerdekaan bangsa ini yang pada waktu itu berjuang untuk mempersatukan bangsa. Pemuda berperan. Mereka harus bergerak, turut serta mempersatukan seluruh bangsa, seluruh masyarakat bangsa ini. Itu tanggung jawab pemuda. Bukan hanya mempersatukan kaum muda kita di Bukit Zaitun, kaum muda kita di GPIB, kaum muda Kristen, tapi mempersatukan seluruh masyarakat. Pemuda harus bisa. Tugas itu belum selesai. Kita pernah pemuda dulu. Tapi sekalipun mungkin kita bukan lagi pemuda, namun misi itu tetap harus ada. Berjalan bersama dengan semua adik-adik, semua saudara kita, kaum muda GPIB. Kehadiran jemaat menjadi perekat pemersatu bangsa ini. Dalam keyakinan kita kepada Allah, Tuhan yang esa dalam Kristus. Dirgahayu Gerakan Pemuda, diberkatilah seluruh jemaat, karena sapaan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Engkau hadir meneladankan kasih yang sungguh konkret dan hidup. Kasih yang hendak mewujudkan hidup persaudaraan. Engkau rangkul kami karena kasih-Mu. Engkau persekutukan kami juga dalam kasih-Mu. Bahwa kasih-Mu menyapa seluruh makhluk. Kasih-Mu mau menyapa setiap insan. Tuhan, Engkau yang telah merangkul kami dalam dekapan kasih-Mu, kami senantiasa
ingin mengungkapkan rasa kasih kami kepadamu. Kiranya ungkapan kasih kami kepada Dikau kami boleh nyatakan dalam kehadiran kami mengasihi sesama kami. Baik mereka yang ada dalam keluarga kami maupun di lingkungan di mana kami berjumpa dengan semua orang. Sehingga melalui kehadiran kami dapat membangun dan mewujudkan kehidupan persaudaraan. Bukan hanya persaudaraan dalam keluarga, dalam persekutuan, tetapi juga persaudaraan di tengah bangsa dan negara ini. Yang dalam persaudaraan yang terwujud itu, secara bersama kami dapat membangun bangsa ini juga. Terlebih dalam menyikapi upaya untuk mengatasi, memperlambat atau juga menghentikan penyebaran virus corona yang menjadi keresahan seluruh umat manusia di muka bumi. Tuhan, kiranya kami dapat mewujudkan kehidupan adaptasi yang baru. Adanya protokol kesehatan mengajarkan kami untuk memulai suatu kebiasaan baru. Kebiasaan untuk mengasihi diri kami tetapi juga mengasihi sesama kami. Ya Kristus, kami berdoa bagi upaya seluruh pemerintah di muka bumi, khususnya di Indonesia, dalam mengatasi lajunya penyebaran virus corona ini. Tuhan menyertai seluruh tenaga kesehatan, tetapi juga Tuhan menyertai seluruh relawan. Tuhan berkati kiranya upaya pemulihan bagi semua umat manusia, saudara-saudara kami, saat mereka dinyatakan terpapar virus corona. Tuhan juga melawat mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai karena mereka mengalami penderitaan, duka sebab orang-orang yang mereka cintai telah meninggal dunia. Tuhan juga kiranya menolong mereka yang semua menderita sakit dalam penderitaan apapun yang mereka alami sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kuduskan dan Engkau lawat hati mereka. Engkau lawat setiap keluarga sehingga mereka mempunyai kekuatan dalam pengharapan kepadamu. Berkati seluruh kerja dan usaha di masa sulit ini. Berkati kiranya segala hal untuk memulihkan kehidupan ekonomi seluruh masyarakat khususnya dalam jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gerakan pemuda Gereja Protestan Indonesia bagian Barat khususnya dalam Jemaat Bukit Zaitun. Mampukan mereka Tuhan oleh pendampingan Roh Kudus untuk berani berkreasi. Mampukan mereka untuk terus mengungkapkan jati diri kehidupan muda-mudi yang mendatangkan kemuliaan Allah sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan. Berkati majelis jemaat yang terus berupaya agar pemberitaan firman dapat terus berlangsung menyapa umat-Mu dalam situasi apapun. Berkatilah kiranya tim multimedia Jemaat Bukit Zaitun yang dengan penuh sukacita karena talenta yang Tuhan karuniakan. Mereka terus berupaya dalam kebersamaan. Firman ini boleh terberitakan sampai di hati setiap umat-Mu, meski secara virtual, tetapi di balik itu, Roh Kudus yang mengantar sapaan firman di setiap hati dan pikiran umat Tuhan. Karena begitulah Tuhan, seluruh tim multimedia, berikan mereka kesehatan. Tuhan tuntun kiranya segala harapan dan cita mereka. Inilah ya Allah,
rasa syukur kami. Terpujilah Tuhan, Allah dalam Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran, akan memelihara hati dan kehidupan kami semuanya, dari sekarang sampai kekal sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan khususnya gerakan pemuda yang saya cintai dan banggakan. Demikianlah firman Allah, demikianlah persekutuan kita yang dipersekutukan oleh firman dan Roh Kudus. Selamat menjalani kehidupan, dan hadirlah kita untuk menjadi berkat karena iman. Kita mampu membangun persaudaraan di tengah berbagai bentuk perbedaan. Perbedaan prinsip, perbedaan keyakinan, perbedaan suku. Semua demi kemuliaan Allah dalam Kristus. Shalom.